Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Khairul dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar kepemimpinan atau biasa disebut dengan leadership. Fungsi kepemimpinan dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi terdapat dua kepentingan yang orientasinya sama secara mendasar. Yang pertama, kepentingan tujuan organisasi, dan yang kedua, kepentingan tujuan orang di dalam organisasi. Kepemimpinan dan manajemen. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah subjek yang paling penting untuk manajer, karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas, seperti menegakkan disiplin, melaksanakan tugas dengan benar, mengarahkan kelompok, dan memberikan motivasi. Definisi manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Biasanya itu seorang pemimpin pasti seorang manajer, tapi tidak semua seorang manajer adalah seorang pemimpin, karena pemimpin itu sudah tinggi gitu, memimpin semuanya. Perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin yang saya sebutkan ini pemimpin ya. Pemimpin itu pokok pekerjaan mempengaruhi orang, perencanaan berdasarkan visi, daya pengaruh pada personal power, bawahan mengolah sendiri, pengarahan dan pengendalian menggunakan inspirasi, berurusan dengan inovasi atau perubahan, berusaha melakukan peningkatan atau pengembangan, berorientasi pada manusianya, berkaitan dengan tugas jangka panjang dan strategis, membangun komitmen, mengurusi perubahan, menetapkan arah tujuan, melakukan persamaan pandangan dari orang lain. Nah, itu pemimpin. Selanjutnya manajer. Manajer itu pokok pekerjaan mengolah sumber daya, perencanaan berdasarkan usaha, daya pengaruh mengandalkan position power, bawahan yang dikendalikan, pengarahan dan pengendalian menggunakan standar, berurusan dengan ketatalaksanaan atau ketertibannya, menjaga atau meningkatkan yang ada dengan baik, berorientasi pada sistem atau peraturan, berkaitan dengan tugas jangka pendek dan operasional, menegakkan aturan, mengurusi kompleksitas, menyusun anggaran, dan mengembangkan kapasitas untuk merealisasikan rencana. Nah, itu manajer ya. Selanjutnya, hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Satu, itu pemimpin harus memotivasi diri. Yang kedua, itu pemimpin harus mampu berbicara di depan umum. Itu sifat pemimpin. Yang ketiga, pemimpin adalah teknik atau alat kendali mutu. 4, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. Yang kelima, transfer pengetahuan kepada bawahan. Keenam, memotivasi bawahan. Ketujuh, mengenali karakteristik bawahan. 8, keinginan mengetahui perkembangan. 9, keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. 10, sikap mentalnya harus kuat. Dan terakhir itu citra diri. Kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif itu harus mampu memutuskan atau memecahkan masalah, mampu merencanakan atau menetapkan prioritas, mampu memotivasi, mampu berkomunikasi, mampu melakukan presentasi atau pidato,
mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan, dan mampu menangani konflik. Nah, itu tuh harus kepemimpinan yang efektif itu harus begitu ya. Oke. Ciri-ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat. Nah, di sini ada lumayan banyak ya, sedikit saya sebutkan. 1. Pengetahuannya luas, sehat jasmani dan rohani, kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan analisa yang tinggi, memiliki antusiasme yang tinggi, objektivitas memperlakukan bawahan, kemampuan berkomunikasi, tidak cepat putus asa, berani mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, layak menjadi tauladan, mampu berperan sebagai atasan, guru, bapak, dan penasehat bagi bawahannya. Selanjutnya, model atau gaya kepemimpinan. Ada 4 ya yang saya sebutkan nih. 4. Yang pertama itu otoriter. 2. Laissez-faire. 3. Demokratis. 4. Situasional. Apa sih kepemimpinan yang otoriter itu? Adalah gaya pemimpin yang otoriktik. Artinya, sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Selanjutnya, laissez-faire. Apa sih itu? Laissez-faire itu adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Nah, selanjutnya demokratis. Demokratis adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Dan yang terakhir ini, yang keempat itu situasional. Situasional adalah pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya. Kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus bersikap moderat. Serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahannya. Selanjutnya, ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter. Sedikit saya sebutkan ya, karena ini cukup banyak. Pertama itu tanpa musyawarah, tidak mau menemani saran dari bawahan, tidak mau menerima, bahaya nih, tidak mau menerima saran dari bawahan, mementingkan diri sendiri dan kelompok, selalu memerintah, memberikan tugas mendadak, cenderung menyukai bawahan ABS, memaksakan kehendak, setiap keputusan tidak dibantah, kekuasaan mutlak ada pada pemimpin, hubungan dengan bawahan kurang harmonis, kurang adanya rasa kekeluargaan, dan senang sanjungan. Waduh, yang otoriter ini cukup ya saya jelaskannya. Ciri-ciri kepemimpinan situasional. Situasional itu pertama supel atau luwes. Supel atau luwes itu pandai menyesuaikan diri dan tidak kaku, tidak canggung. Nah, itu supel atau luwes. Berwawasan luas, mudah menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menggerakkan bawahan, bersikap keras pada saat tertentu, berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah, mempunyai tujuan yang jelas, bersikap terbuka, mau membantu memecahkan permasalahan bawahan, mengutamakan suatu kekeluargaan, ada komunikasi baik, satu arah atau dua arah, mengutamakan produktivitas kerja, bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapinya. Bawahan diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Keren nih ya. Mengutamakan kontrol, mengetahui kelebihan dan kekurangan bawahan, dan mau menerima saran dan kritik dari bawahan. Keren nih, situasional. Ciri-ciri kepemimpinan laissez-faire. Nah, laissez-faire itu 1. Pemimpin bersikap pasif. 2. Semua target diberikan bawahan. 3. Tidak tegas,
kurang memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahan, percaya kepada bawahan, pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali, mudah dibohongi bawahan, pemimpin yang kurang efektif, kurang mawas diri, perencanaan dan tujuan kurang jelas, kurang memberikan dorongan kepada bawahan, mengunjungi tinggi hak asasi, kurang berwibawa, kurang bermusyawarah. Nah, itu ciri-ciri kepemimpinan laissez-faire. Selanjutnya ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis. Yang terakhir nih ya, kepemimpinan demokratis. Satu, pendapat terfokus pada hasil musyawarah. Dua, tenggang rasa. Tiga, memberi kesempatan mengembangkan karir bawahan. Selalu menerima kritik dari bawahan. Menciptakan suasana kekeluargaan. Mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan. Komunikatif dengan bawahan. Partisipatif dengan bawahan. Tanggap terhadap situasi. Selalu mawas diri. Senang kepada bawahan yang kreatif dan inovatif. Mau menerima usulan atau pendapat bawahan, lapang dada dan terbuka, mendorong bawahan untuk mencapai hasil baik, tidak sombong, menghargai pendapat bawahan, mau membimbing bawahan, tidak mudah putus asa, percaya pada bawahan, adil dan bijaksana, suka musyawarah, mau mendelegasikan tugas kepada bawahan, selalu mendahului hal-hal yang lebih penting. Keren. Oke. Sikap pemimpin terhadap bawahan itu mampu dan mau. Pemimpin itu harus mampu dan mau. Nah, harus mampu. Mampu itu harus mampu mengendalikan segalanya. Maunya itu mau mendengarkan keluh kesah. Nah, keren. Oke. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.